Om Swastiastu. Nama saya Igede Jaya Mahadiraja, siswa kelas 6 di SDN 11 Sesetan. Menurut saya, dengan adanya keyakinan kelas, suasana kelas menjadi nyaman untuk belajar karena keyakinan kelas dibuat oleh murid dan untuk murid. Om Santi Santi Santi. Swastiastu, nama saya Luputu Kirana Laksmi Dewi. Saya murid kelas 6 SDN 11 Sesetan. Menurut saya, dengan menyusun keyakinan kelas, murid menjadi lebih tertib dan menyadari akan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Om Santi Santi Om. Selamat pagi kepada Bapak Kepala Sekolah SD 11 Sesetan dan rekan-rekan guru hebat yang di SD 11 Sesetan. Selamat pagi. Masih semangat nih, meskipun anak-anak sudah pulang sekolah. Jadi di sini saya selaku guru kelas 6 ingin berbagi tentang materi pembelajaran yang sudah dapatkan di pendidikan guru penggerak. Namun sebelum yang memulai acara, yang mohon waktu kepada Bapak Kepala untuk memberikan sambutan atau sepatah kata terkait tentang aksi nyata yang sebentar lagi yang akan bagikan kepada rekan-rekan guru di SD 11. Untuk waktunya yang silakan. Terima kasih Bu Putu atas waktunya. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat beliau kita dapat berkumpul dengan sehat. Om Swastiastu. Bapak Ibu semua yang kami hormati, hari ini cukup berbahagia sekali kita akan mendengarkan aksi nyata dari salah satu rekan kita, Bu Putu Kawita Mulyasari, selaku sebagai implementasi materi yang didapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Nah, nantinya dia harapkan juga dari Bapak Ibu juga yang lain agar nanti mengikuti apa yang dilaksanakan jejak dari Bu Putu Kawita. Nah, bagaimana nanti materi yang akan disampaikan ini terkait budaya positif. Ya, bagaimana nanti kita bisa berbagi, walaupun tidak hanya Putu Kawita juga, termasuk juga guru-guru yang lain. Bapak harapkan juga ingin bisa mengikuti apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu Putu Kawita. Nah, itu secara singkat Bapak harapkan nanti untuk ke depan. Dan selanjutnya mari kita dengarkan implementasi atau pemaparan dari Bu Putu Kawita. Selanjutnya Bapak Sinar Abdul Parasati. Om Santi 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 Om. Oke, itu tadi sepatah kata dari Bapak Kepala. Terima kasih yang ucapkan Bapak. Selanjutnya yang akan langsung mulai ke materi tentang budaya positif. Namun sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu tayangan video berikut. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baiklah, kita mulai pelajarannya hari ini ya. Kemarin kan Ibu sudah memberikan tugas menjawab pertanyaan di halaman 45 sampai dengan halaman 47. Nah, sekarang coba Ibu mau periksa jawaban kalian. Safira, coba kamu jawab pertanyaan nomor 1. Safira nggak tahu jawabannya, Bu. Baiklah, bagaimana dengan pertanyaan nomor 2? Jawabannya apa, Safira? Iya teman-teman, diam dulu dong. Kasihan Safira makin nggak bisa
Zaskia dan Andra benar. Kalau kita terus-terusan merendah orang lain atau meremehkan kemampuan mereka, itu namanya perundungan. Mungkin kalian anggap ini bercanda, tapi bisa jadi hal ini menyakitkan perasaan. Coba kalian bayangkan jadi Safira, terus-menerus dirundung. Apakah kalian akan merasa nyaman? Tapi Umi nggak bercanda, Bu. Gak ada maksud untuk menyakiti Safira kok. Iya, ibu mengerti. Tapi kadang-kadang ucapan dan perbuatan kita bisa menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Apalagi kalau dilakukan berkali-kali dan beramai-ramai. Hal ini bisa membekas loh sampai kalian dewasa. Ya udah deh, kalau begitu aku minta maaf ya Safira. Iya, nggak apa-apa Dinda. Aku maafkan. Ibu akan sangat bangga kalau melihat kalian semua menjadi anak baik yang menjaga perasaan temannya. Di sekolah ini nggak boleh ada yang namanya perundungan. Juga ibu ingin kalian mencontoh Zaskia dan Andra yang berani bersuara dan melawan perundungan. Kalau ada teman yang mengalami perundungan, jangan diam. Dukung temanmu dan laporkan ke ibu, baik perundungan di sekolah ataupun di media sosial. Baik, Bu. Oke, sekarang mari kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2021. Baik, rekan-rekan guru, tadi kita sudah menyaksikan tayangan yang berjudul Kita Semua Sayang Teman, ya. Nah, dari tayangan tadi mungkin Bapak dan Ibu guru bisa mengaitkan dengan materi yang sebentar lagi yang ingin bagikan kepada Bapak Ibu guru. Kira-kira menurut Bapak atau Ibu guru sekalian, adakah kaitannya kasus perundungan di sekolah atau pembulian di sekolah itu dengan penerapan budaya positif di sekolah? Mungkin ada teman Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan sedikit pendapatnya. Bagaimana? Mungkin Pak Gede yang minta sedikit pendapatnya. Menurut Bapak, apakah video tadi itu ada kaitannya dengan penerapan budaya positif di sekolah kita? Terima kasih atas waktunya. Menurut saya, video yang sudah ditayangkan tadi sangat berkaitan dengan budaya positif, yaitu materi yang akan disampaikan oleh guru. Budaya positif di sekolah itu membangun karakter siswa. Demikian menurut saya. Terima kasih Pak Gede. Nike yang sebentar lagi yang akan bagikan kepada Bapak Ibu guru. Nah, sekiranya di sini Tiang tidak bermaksud ingin menggurui, tetapi Tiang hanya ingin berbagi tentang pemahaman yang Tiang peroleh dari pendidikan program guru penggerak di angkatan 7 ini. Sekiranya kalau ada yang bisa kita diskusikan, kita bahas bersama terkait tentang budaya positif, mari kita bersama-sama diskusikan. Baik, yang akan mulai untuk menyampaikan materi terkait dengan budaya positif. Yang mohon bantuannya Pak Gede untuk menjadi operator. Baik, jadi di sini Bapak Ibu guru sebelum menuju ke budaya positif, jadi Tiang memperoleh wawasan terkait pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara.
Jadi mungkin Bapak Ibu guru sudah tidak asing lagi dengan nama Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah salah satu pahlawan nasional yang berjasa besar di bidang pendidikan. Nah, jadi di sini beliau menyatakan bahwa pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang tentunya juga di sini beliau juga menyampaikan bahwa salah satu dasar dari pendidikan ini adalah pendidikan karakter. Nah, dari tujuan tersebut beliau melahirkan trilogi semboyannya yang kita kenal, yang banyak kita kenal di dunia pendidikan, yaitu yang sering salah satunya adalah Tuturi Handayani. Jadi di sini yang pertama Ingarso Sungtulodo itu yang berarti di depan memberi contoh. Selanjutnya Ingmadio Mangunkarso di tengah membangun semangat. Dan yang terakhir Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Ya. Oke, nah selanjutnya beliau berpendapat tujuan pendidikan tersebut didasarkan pada dasar pendidikan yang beliau sampaikan, di mana dasar pendidikan tersebut adalah yang pertama menuntut. Jadi di sini guru bertugas atau berperan, perannya lebih besar sebagai penuntun. Yang mana kalau diibaratkan itu sebagai seorang petani atau tukang kebun yang berperan menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada murid. Jadi di sini guru berperan untuk menumbuhkan kekuatan kodrat tersebut agar dapat memperbaiki lakunya atau tingkah lakunya ya. Selanjutnya dasar pendidikannya adalah among atau pamong. Di sini pendidik berperan sebagai pamong yang berarti memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, sehingga anak menemukan kemerdekaan dalam belajar. Nah, istilahnya di sini guru lebih berperan sebagai fasilitator. Selanjutnya, dasar pendidikan menurut beliau itu adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini yang sekarang merupakan tantangan kita di abad yang ke-21 ini. Kita memasuki abad ke-21 yang mana perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi itu melaju cukup pesat. Apalagi 2 tahun kebelakang kemarin kita belajar dengan cara daring. Oke, jadi saat itu semua hampir di seluruh dunia menggunakan teknologi untuk melaksanakan proses pembelajaran. Nah, di sini kodrat alam di sini yang dimaksudkan oleh beliau adalah bahwa peran pendidik itu membantu anak untuk mencapai kemerdekaan belajar hendaknya disesuaikan dengan konteks sosial atau konteks lokal sosial budaya di lingkungan tempat tinggal anak-anak. Nah, mungkin Bapak Ibu guru juga sudah sering mendengar bahwa kalau misalnya contoh bagaimana menyesuaikan pembelajaran dengan konteks lokal sosial budaya anak. Kalau kita di Bali itu punya namanya mungkin konsep Trihita Karana nggih, Bu Ayu ya, yang terdiri dari betul sekali Bu Guru, Pariangan, Pawangan dan Pawangan itu. Selanjutnya kodrat zaman itu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita sebagai guru atau pendidik hendaknya selalu berinovasi, selalu kreatif, memikirkan cara. Karena cara mendidik anak zaman sekarang dengan zaman dulu jelas sangat berbeda. Oke. Nah, selanjutnya nah di sini yang akan berkaitan dengan pemaparan yang untuk berikutnya yaitu budi pekerti. Nah, beliau juga berpendapat bahwa dasar pendidikan itu didasarkan juga pada budi pekerti yang merupakan perpaduan cipta yaitu kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya yang merupakan psikomotor.
Kemudian yang terakhir, nah ini berpihak kepada anak. Jadi di sini pendidikan hendaknya berpusat kepada siswa atau yang biasa dikenal dengan istilah student center. Ya, di mana memandang anak dengan rasa hormat dan berorientasi pada anak. Dalam artian di sini artinya kita bisa memberikan apresiasi sesuai dengan kemampuan, bakat, minat dan potensi yang dimiliki dengan anak. Jadi anak-anak itu memiliki karakter yang unik. Jadi kita tidak bisa samakan satu dengan yang lainnya. Nah, dari dasar pendidikan yang beliau kemukakan lahirlah asas trikon yang terdiri dari kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas di sini itu berkaitan dengan pemikiran kritis beliau tentang sejarah dan nilai-nilai sosial budaya dalam bergerak maju ke depan. Jadi di sini beliau menyampaikan atau berpendapat bahwa dalam memberikan pembelajaran kepada siswa kita hendaknya dapat berpikir secara kritis tentang sejarah dan nilai-nilai sosial budaya. Sama seperti dulu Presiden Soekarno kita pernah mengucapkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai jasa para pahlawannya. Selanjutnya konvergensi, yaitu pendidikan harus memanusiakan manusia, di mana memperkuat nilai kemanusiaannya. Berikutnya konsentris, pendidikan hendaknya menghargai keragaman dan memerdekakan peserta didik. Oke, selanjutnya. Nah, di sini jadi berdasarkan uraian tersebut dapat Tian simpulkan bahwa peran pendidik itu memberikan tuntunan dan arahan kepada anak agar dia dapat mengembangkan bakat, minat, potensi diri dan nilai-nilai budaya positif sesuai dengan kodratnya untuk menemukan kemerdekaannya dalam belajar sehingga dia menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang berbudi pekerti luhur. Nah, ada mungkin di sini Bapak Ibu guru yang dapat membantu kira-kira merdeka belajar itu seperti Nafi. Nah, jadi di sini sebentar yang akan bahas sedikit, yang akan berbagi. Mohon kalau memang ada masukan atau ada yang ingin dibagi, kita sama-sama diskusikan di sini. Oke, lanjut. Nah, berikut ini adalah refleksi pemahaman Tian terkait dengan budaya positif. Jadi berdasarkan tadi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu dari dasar pada budi pekerti itu nanti akan membawa dampak kepada budaya positif di lingkungan sekolah. Oke, next. Nah, di sini Tian menyampaikan pemahaman Tian tentang disiplin positif itu adalah kontrol diri yang berasal dari motivasi intrinsik dalam membantu seseorang memilih tindakan dan bertanggung jawab terhadap tindakan tersebut berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal sehingga dapat menggali potensi diri menuju sebuah tujuan mulia dan penghargaan bermakna. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif sendiri itu adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Oke, selanjutnya. Nah, berikut ada beberapa pandangan dari para ahli pendidikan. Ya, dari pakar pendidikan ini yaitu dari Dr. William Glasser pada tahun 1984 yang menyampaikan teori kontrol yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia itu memiliki suatu tujuan. Selanjutnya dipertegas lagi oleh Diana Gosser pada tahun 1998 dia mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, selanjutnya dari pandangan para ahli tersebut
Nah, jadi apa sih itu tadi kan nilai-nilai kebajikan universal? Jadi saat ini pemerintah itu sedang gencar mengimplementasikan kurikulum merdeka, yang mana di sana diambil nilai-nilai kebajikan yang diharapkan ada pada pelajar Pancasila, yaitu ini. Nah, ada 6 nilai kebajikannya. Bapak Ibu guru mungkin sudah tahu ya. Mungkin Bu Elis bisa bantu bacakan ya. Profil pelajar Pancasila antara lain yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itulah 6 profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bu Elis. Nah, nanti di sini profil pelajar Pancasila ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal dari pelajar Indonesia yang diharapkan nanti mampu memimpin Indonesia pada generasi emas ya, pada tahun 2045. Jadi diharapkan pelajar Indonesia itu memiliki profil sebagai seorang pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya. Baiklah, Bapak Ibu guru. Nah, sebelum Tiang lanjut, sekarang Tiang minta Bapak Ibu guru untuk mengikuti kuis. Oke. Nah, sebelum Tiang lanjutkan kepada posisi kontrol guru dan disiplin positif di sekolah. Sambil nunggu kuisnya biar nggak lama. Nah, mungkin ice breakingnya kita akan berhitung. Oke, berhitung 1, 2, 3. Hitungan yang keempat, setiap kelipatan 4 sebutkan dor. Ya, jadi kalau ada yang menyebutkan pada kehitungan keempat dia menyebutkan 4, berarti nanti yang minta partisipasinya ke depan. Oke. Nah, yang mulai. Nanti kelipatan 4, 1, menghitung 1, 2, 3. Nanti yang keempatnya dor. Oke. Nah, jadi yang mulai dari Pak Wayan Yud yang paling ganteng. Oke, siap? Berarti konsentrasi masih bagus ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke lagi satu sambung kata. Jadi misalnya dari Bapak memberikan satu kata, disambung lagi dengan Bu Guru Sabta, kemudian nyambungnya diingat. Contoh nih misalnya, saya, Bapak nyebutin saya, Bu Guru Sabta, saya membeli. Nah, selanjutnya Pak Yud, saya membeli jas. Terus Bu Miss Jessica, saya membeli jas hujan. Nah, jadi disebutkan kata di depan. Ya, jadi siapa yang lama berpikir, jadi siapa yang lama berpikir nanti berarti tampil ke depan. Yang mulai dari mana? Dari Bapak Oke, silakan Bapak. Dimulai dari belajar. Silakan dilanjutkan Bu Guru. Harusnya belajar membaca, kata di depannya disebutkan. Oke. Berarti Ayu yang minta partisipasinya. Oke, biar Ayu gimana tadi? Oke, mungkin Pak Ayu memberikan hiburan atau kepada teman-teman ingin menyampaikan pantun, berpuisi atau bernyanyi. Ngombalin Mbak Sabta. Atau bagaimana menurut pantun? Ya, oke, pantun. Satu pantun
Ya, satu pantun. Ya. Burung ingin burung tertutup. Ini enaknya dipeluk. Oke, terima kasih Pak Guru. Boleh kembali. Betul saya nyambung ya. Burung apa? Burung penguin, burung tertutup. Dingin. Oh, dulu apa enaknya dicampur? Oke. Nah, sudah bisa tentukan nih, Bapak Ibu. Diketik dulu joinmyquizzes.com, kemudian masukkan kodenya. Oke, coba. Ya, 599-111. Di depan. Nih. Quizzes masukkan kode langsung 599, satunya 3 kali. Oke. Sudah? Sudah? Sudah, Bapak Ibu? Sudah masuk? Oke. Ya, silakan mulai. Kita akan lihat di sini hasilnya. Ingat namanya Bapak Ibu Guru, siapa ini yang hypnologis ini? Siapa? Oh, Pak Ayu. Kemudian Duta Baga Robin. Siapa?
Bapak Ibu biar tahu. Oke, itu siapa? Masih papaya pimpernel. Oh, Bu Elis. Papaya pimpernel. Gimana Bapak Ibu? Sudah sampai nomor 10? Baik, akhiri nggih. Sudah sampai ke nomor 10? Tujuh, nggih. Ayo, Potato Prince. Siapa yang memakai nama Potato Prince? Oke, Miss Jessica. Bisa. Oke, baik Bapak Ibu guru yang akhiri nggih, dan kita lihat siapa yang Oke, nomor 1 ini Potato Prince. Siapa yang memakai nama Potato Prince? Iya. Peringkatnya nomor 1 Potato Prince. Siapa Potato Prince? Yang memakai. Oke, Miss Jessica. Tepuk tangan dulu untuk Miss Jessica. Wow, ternyata diam-diam. Saya tadi yang nomor 2 sudah gini ya. Nomor 2 tadi siapa nih? Kelihatan? Nih, coba lihat tadi. Nomor 2 Ruta Baya Robin. Oke. Ready bertangan. Selanjutnya yang ketiga Pignoli Gibbs. Siapa yang pakai nama Pignoli Gibbs? Oke, Pak Yud. Tepuk tangan juga. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi Bapak Ibu. Mungkin tadi bingung. Itu tadi adalah kuis tentang kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol guru. Ya, jadi di sana yang Tiang berikan itu kuis tentang 5 dasar kebutuhan manusia dan 5 posisi kontrol guru terkait dengan kebutuhan dasar tersebut. Oke, boleh ditutup kuisnya Pak Gede. Lanjutkan kembali. Oke, nah itu tadi Bapak Ibu guru itu bahwa ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama sebagai pemukul, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, mungkin tadi Bapak Ibu guru ada mungkin yang kesulitan menjawab, membedakan yang mana itu posisi pemukul, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kemudian posisi kontrol guru itu bisa kita memposisikan diri itu dengan mengaitkan pada kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5 juga: bertahan hidup,
kasih sayang dan diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, berkaitan dengan posisi kontrol guru ini, 5 posisi kontrol guru dan 5 kebutuhan dasar ini, maka di sini Tiang berusaha menerapkan budaya positif di sekolah melalui pembentukan atau penyusunan keyakinan kelas. Nah, di sini artinya keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebaikan atau kebajikan universal yang disepakati dan diyakini oleh semua murid sehingga dapat diterapkan di kelas untuk mengontrol perilaku atau tindakan agar lebih bertanggung jawab dan dapat menguatkan karakter dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah ini sebelumnya Tiang di awal tahun ajaran sudah mengajak siswa untuk menyusun kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu disusun berdasarkan ide atau gagasan murid, yang mana awalnya itu saya awali dengan menanyakan kepada murid pembelajaran kegiatan belajar seperti apa yang mereka inginkan, supaya nanti kita bisa belajar secara optimal, secara maksimal, dan murid merasakan kesenangan, kenyamanan saat belajar, sehingga apa yang dia pelajari dapat dia pahami dengan mudah. Oke. Nah, kemudian dari kesepakatan kelas itu yang ambil inti atau nilai-nilai yang ada dalam kesepakatan kelas itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, lalu apa yang terjadi jika seandainya keyakinan kelas atau kesepakatan itu ada yang melanggar? Nah, ini Bapak Guru, Bapak Ibu Guru nanti bisa melakukan yang namanya restitusi atau biasa dikenal dengan sebutan segitiga restitusi. Ini ada kaitannya dengan nanti 5 posisi kontrol guru. Oke, jadi segitiga restitusi itu mungkin sudah Bapak Ibu Guru lakukan dalam kesehariannya, hanya saja tidak tahu istilahnya sekarang itu disebut segitiga restitusi. Baru sekarang disampaikan atau diistilahkan segitiga restitusi itu, yang mana terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, jadi segitiga restitusi ini baru bisa dilakukan kalau kita sudah melakukan keyakinan kelas bersama murid di kelas. Nah, di sini Bapak Ibu Guru bisa lihat gambar posisi kontrol guru. Kira-kira kalau kita lihat dari gambar posisi 1 itu, posisi kontrol guru apa yang diambil oleh guru itu? Oke, Bapak? Bapak yang mungkin sudah pengalaman, sudah duluan di angkatan 1. Oke, itu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ya, jadi di situ gambar 1 terlihat bahwa guru tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk menjelaskan penyebab kesalahan yang dia lakukan, sehingga tanpa bertanya, tanpa mengidentifikasi, langsung memberikan hukuman. Nah, dan hukuman itu ditentukan oleh guru. Selanjutnya coba gambar yang kedua, kira-kira posisi guru yang sebagai apa itu? Lihat muridnya maju ke depan, kemudian membaca. Bapak Ibu sebagai manajer, memantau, atau sebagai teman, sebagai Bapak memantau, ya memantau. Oke, jadi dia memantau apa yang dilakukan oleh murid. Selanjutnya yang nomor 3, kira-kira sebagai apa? Pemantau, manajer, penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman? Teman, betul sekali. Oke, boleh dilanjutkan. Nah, jadi di sini saya akan sampaikan sedikit pemahaman yang Tiang peroleh terkait dengan posisi kontrol guru. Jadi di sini yang pertama, penghukum itu biasanya hukuman yang diberikan itu satu arah. Jadi biasanya kata-kata yang diucapkan seperti patuhi aturan saya atau awas. Nah, kamu selalu saja salah, selalu pasti yang terakhir selesai. Guru seperti ini biasanya percaya hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya. Artinya guru sebagai penghukum di sini mengambil posisi kontrol sebagai penghukum biasanya itu sifatnya satu arah. Jadi apa-apa semua
semua ditentukan oleh guru, gitu. Jadi tidak diberikan kesempatan kepada siswa itu untuk memperbaiki dirinya, sehingga kadang muncul rasa kesal, dendam, atau bahkan tidak senang dengan guru dan pelajarannya. Tuh, lanjutkan. Oke, kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Oke, selanjutnya ada posisi teman. Nah, di posisi ini guru tidak akan menyakiti murid seperti pada gambar ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Jadi di sini positif berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu guru yang bereskan. Nah, sedangkan hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung hanya kepada guru itu saja. Oke, selanjutnya. Kemudian sebagai pemantau. Nah, di sini memantau artinya mengawasi. Jadi pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku anak-anak yang kita awasi. Posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Jadi guru biasanya sebagai pemantau, dia sudah mempunyai kesepakatan atau konsekuensi. Jadi anak guru di sini sebagai pemantau, dia akan mengingatkan anak tersebut peraturan apa yang sudah kita buat. Nah, kemudian apa konsekuensi yang dilakukan kalau dilanggar. Nah, itu biasanya. Jadi di sini pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau adalah peraturannya apa? Kemudian apa yang sudah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau itu sangat mengadakan perhitungan, catatan atau data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi akan menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek. Jadi posisi pemantau sendiri berasal dari sebenarnya teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ya, jadi di sini masih ada kontrol guru di sini. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang terakhir itu posisi manajer. Di posisi ini guru akan berbuat sesuatu bersama murid. Nah, tentunya sebelum ke posisi ini, guru bersama murid hendaknya meyakini nilai-nilai yang akan disepakati bersama dan harus dijalankan dengan komitmen dan tanggung jawab. Nah, jadi di sini guru akan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik, pertanyaan-pertanyaan pemandu. Nah, seorang manajer itu memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, jadi tidak saklek harus melakukan posisi manajer, dilihat dari situasi dan kondisi. Nah, tetapi sebaiknya supaya bisa menghindari posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, itu yang sekarang dihindari. Kalau mungkin hukuman bisa mendisiplinkan kita.
Tetapi saat ini di zaman abad 21 ini, menghukum itu sama artinya membuat murid itu menjadi rendah diri, kemudian tidak percaya dengan lingkungannya, apalagi di sampingnya itu kemajuan teknologi ya banyak. Jadi dia mungkin akan melakukan hal-hal yang di luar dugaan atau perkiraan kita, yang sekarang sering kita kenal dengan istilah bullying, perundungan, cyberbullying itu ya. Nah, jadi di sini sebagai manajer nanti guru akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mana akan dipikirkan sendiri jawabannya oleh si murid. Nah, jadi murid akan memikirkan pertanyaan, jawaban dari pertanyaan si guru. Selanjutnya guru kembali lagi mengajukan pertanyaan berdasarkan jawaban tersebut sehingga murid bisa menemukan jalan atau solusi dari masalah yang sudah dia lakukan. Jadi di sini nanti acuannya adalah kepada restitusi. Nah, sebentar Tiang juga akan membagikan sedikit pemahaman Tiang tentang restitusi, yang mana dalam restitusi tersebut guru akan berperan sebagai manajer. Jadi murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan untuk membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana dia memperbaiki kesalahannya. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, seorang manajer itu cirinya biasanya akan berkata seperti ini. Apa yang kita yakini? Kembali lagi ke keyakinan kelas. Maka dari itu untuk mencapai ke posisi kontrol ini, kita setidaknya harus membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, mungkin kalau memungkinkan, mungkin kalau di kelas tinggi, kelas 4-5 mungkin sudah bisa karena anak-anak sudah bisa membaca dan menulis. Kalau di kelas rendah, mungkin kita bisa bantu dengan memberikan pernyataan, kemudian siswa itu ditanya setuju atau tidak, gitu. Lalu kita buatkan, gitu. Baik, terus selanjutnya, sebentar dulu. Nah, kata-kata selanjutnya yang akan diajukan adalah apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku seseorang, tetapi dia membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi dia mengembalikan ke dalam kelompoknya dengan sikap dan perilaku yang lebih baik dan kuat. Selanjutnya. Nah, terkait dengan itu, maka yang mencoba menyusun aksi nyata untuk menerapkan budaya positif di SD 11, khususnya di kelas 6, itu dengan menyusun sebuah keyakinan kelas. Nah, jadi di sini aksi nyata yang Tiang ambil adalah penyusunan keyakinan kelas sebagai upaya penerapan budaya positif di sekolah. Oke, lanjut. Jadi tujuan Tiang adalah itu untuk mengembangkan sikap tanggung jawab, mandiri, disiplin, santun, jujur, dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian menciptakan proses pembelajaran yang kondusif di sekolah atau di kelas, membina hubungan yang positif antara guru dan murid, melatih kebiasaan murid menerapkan nilai-nilai budaya positif di sekolah, yang juga nantinya tentunya arah dan muaranya itu menuju ke profil pelajar Pancasila. Oke. Selanjutnya. Nah, jadi langkah-langkah yang Tiang ambil itu adalah yang pertama itu kelas impian. Jadi pertama dia ngajak siswa untuk menulis pendapat, gagasan atau idenya tentang suasana kelas yang diharapkan saat mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya kita adakan diskusi atau curah pendapat. Jadi guru bersama siswa berkolaborasi mendiskusikan tentang cara mewujudkan kelas impian yang diharapkan agar kegiatan pembelajarannya berlangsung optimal. Kemudian yang ketiga baru kita mulai menyusun keyakinan kelas. Jadi dalam menyusun ini siswa menyampaikan gagasan atau ide tentang nilai-nilai kebajikan yang diyakininya untuk mendukung kelas impiannya. Dan yang terakhir tentunya yaitu komitmen. Jadi komitmen untuk menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam keyakinan kelas melalui tindakan-tindakan positif di sekolah. Oke, next ini. Nah, berikut ini dokumentasi yang Tiang ambil dari mulai
siswa memikirkan kelas impiannya. Jadi yang sudah kumpulkan dia menulis di selembar kertas, kemudian mengumpulkan kira-kira kelas impian apa yang dia harapkan supaya proses belajar yang dia lakukan itu bermakna, bermanfaat, menyenangkan, efektif, dan membuat dia aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya gambar yang kedua itu adalah curah pendapat, diskusi. Dan yang ketiga penyusunan keyakinan kelas bersama. Selanjutnya baru membentuk sebuah komitmen yang menjadi keyakinan kelas itu diusahakan menyusun keyakinan kelas itu dengan kata atau kalimat yang sederhana supaya mudah diingat oleh siswa. Jadi kebetulan di kelas 6 komitmen kesepakatan keyakinan kelas yang kita susun itu terdiri dari disiplin, kemudian toleransi, dan peduli lingkungan. Nah, itu dia penyusunan. Jadi diawali dari kesepakatan kelas dulu, kemudian keyakinan, kemudian nilai-nilai yang ada pada kesepakatan kelas ini dituangkan menjadi sebuah keyakinan. Karena di sini keyakinan itu sifatnya lebih abstrak, tapi dipahami, dimengerti. Contoh, sebagai contoh di sini kita sepakati disiplin. Apa saja yang masuk kategori disiplin di sini, nilai keyakinan dari disiplin. Di sini siswa menyebutkan itu yang pertama tanggung jawab, kemudian dia menyebutkan juga taat aturan, tertib, mandiri. Nah, tuh. Kemudian di toleransi itu saling menghormati warga sekolah, menghargai orang lain, saling menolong. Nah, kemudian di peduli lingkungan tentunya. Di sini membuang sampah pada tempatnya, piket kelas, kemudian mengikuti kegiatan kebersihan di sekolah dan sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya setelah keyakinan kelas itu terbentuk, maka ditandatangani bersama, baik ditandatangani oleh siswa dan guru. Nah, selanjutnya kira-kira apa yang terjadi jika seandainya keyakinan kelas ada yang dilanggar oleh siswa? Nah, jadi kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Nah, di sini yang mencoba dengan cara restitusi, yang mana itu restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini yang disampaikan oleh tadi ahli Diana Gosen tahun 2004. Selanjutnya restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke. Nah, terkait dengan restitusi ada istilah yang sekarang sudah umum, sudah banyak yang menggunakan ya Bapak Ibu guru. Ini yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, di sini tujuannya itu untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, di sini maksudnya begini misalnya. Ada anak yang berkelahi, kemudian memukul temannya. Nah, di sini bagaimana cara menstabilkan identitas? Kita bisa mengatakan kepada anak itu, tidak apa-apa membuat kesalahan. Wajar kalau kita marah kalau diejek atau dikata-katain sama teman. Nah, itu contohnya menstabilkan identitas. Selanjutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi di sini setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan. Nah, seperti tadi ada pada teori motivasi, hukuman dan penghargaan ya Bapak Ibu. Jadi tujuannya itu pasti untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi yang terdiri dari 5 itu. Ya, contoh misalnya ini di kelas ada anak yang ribut, tidak mau mendengarkan guru, tidak mau mengerjakan tugas. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu mengidentifikasi kebutuhan dasar dari anak mana yang tidak terpenuhi saat itu? Kan ada 5 tadi, yang bertahan hidup, kemudian kebebasan, kesenangan, kemudian penguasaan, sama lagi satu apa tadi ya? Ada yang masih ingat? Kasih sayang.
sayang, iya bagus Bu, kasih sayang dan diterima. Kira-kira kalau misalnya di kelas ada yang ribut tepuk-tepuk bangku, tidak mau buat tugas, kemudian tidak mau mengikuti nasihat ibu dan bapak guru, itu kira-kira kebutuhan mana yang belum mereka penuhi, yang ingin mereka penuhi saat itu? Mungkin ada yang bapak ibu guru ingin menyampaikan aspirasinya, kita sama-sama. Terus terang yang juga baru belajar dikit, yang juga baru mengenal segitiga restitusi, atau mungkin bapak yang sudah lebih pengalaman di angkatan 1, mungkin kira-kira kalau ada murid tepuk-tepuk bangku, ribut, tidak mau nurut, tidak mau buat tugas, kira-kira kebutuhan dasar mana ya bapak yang ingin dipenuhi oleh anak? Ya. Kebebasan, kesenangan, kasih sayang, bertahan hidup, atau penguasaan? Penguasaan menurut bapak? Nah, kan? Oh gitu, bapak juga baru ini. Oh gitu, oke. Jadi kalau dia bisa tepuk-tepuk bangku, dia seneng tepuk-tepuk bangku, sampai tidak menghiraukan bapak ibu gurunya, bahkan tidak mau buat tugas, itu kebutuhan dasar yang coba dipenuhi anak itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Iya, tuh. Jadi dia mungkin merasa bosan ya dengan pelajaran yang kita lakukan, sehingga dia memikirkan cara bagaimana caranya supaya dia tetap senang di kelas itu, meskipun dia tidak memperhatikan bapak ibu gurunya gitu. Jadi sekarang apa yang bisa kita lakukan supaya kesenangannya dia terpenuhi? Nah, kira-kira, coba mungkin Ibu Lisna, kira-kira apa? Kalau misalnya ada murid yang begitu, kira-kira Bu Lisna apa yang Bu Lisna lakukan? Oke, coba guru mau mengajar lain. Oke, berarti apa namanya? Ya, ice breaking. Ya, betul sekali Bapak, ice breaking. Atau mungkin sesuai dengan pelajaran. Ya, game based learning ya. Atau apa namanya itu? Joyful learning, artinya dia senang ya, jadi ada ice breaking-nya, ada energizer-nya, atau mungkin diberikan lagu, atau mungkin kan kita pasti melihat ya, mengenal karakteristik siswa. Ini siswa nggak bisa diem, ini anaknya nggak bisa diem. Gimana caranya supaya dia mau tetap fokus saat kita memberikan pembelajaran? Oke, baik. Selanjutnya adalah tadi yang ketiga, menanyakan keyakinan di segitiga restitusi. Nah, di sini ketika identitas suksesnya sudah tercapai, artinya nih kayak muridnya dibela ya. Oh guru nggak apa-apa berarti kalau saya buat salah. Nah, di sini baru tingkah laku yang salah itu setelah tingkah laku di identitasnya disukseskan, kemudian divalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Baru ditanyakan anak itu dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Misalnya contoh, misalnya dia ribut nih di kelas, kan ada kesepakatan bahwa disiplin, tadi ada kesepakatan disiplin. Jadi bagaimana sekarang merestitusi dia supaya dia menyadari pelanggaran terhadap keyakinan yang sudah dia lakukan. Nah, misalnya ditanya, kenapa ribut nak? Itu misalnya saya bosen Bu, atau saya lagi nggak enak badan gitu misalnya, atau saya lagi males gitu. Nah, terus ditanya, ya wajar aja sih ya, setiap orang punya bosen gitu, misalnya guru menstabilkan identitas. Nah, tetapi apakah menurut kamu pantaskah meluapkan kebosanan itu dengan membuat keributan sehingga mengganggu teman yang lain? Nah, itu divalidasi tindakan yang salahnya. Misalnya dia ngomong, kalau misalnya dia bilang enggak gitu, nah coba kalau misalnya dia nggak tahu gitu ya, kita ingatkan. Nah, coba ingat kembali, ayo mari kita buat kesepakatan kelasan. Ayo yang mana kira-kira, ayo yang itu yang dilanggar. Kalau kita ribut sampai ganggu teman, apalagi teman tuh benar-benar terganggu gitu kan, pasti dia suruh ingat nih. Makanya kita buat keyakinan kelas yang sederhana supaya mudah diingat. Tapi dari sederhana itu kita terus kembangkan bahwa
ada poin-poin yang harus ditaati dari keyakinan kelas tersebut. Nah, jika misalnya dia bilang disiplin Bu, ya disiplin yang mana misalnya? Oh, mengganggu teman, tidak tertib gitu misalnya. Nah, oke. Sekarang kalau begitu, kira-kira bagaimana caranya sekarang memperbaiki supaya hal itu tidak terulang? Dia lagi yang berpikir kan? Nah, nanti kalau misalnya dia butuh, kita bisa bantu misalnya, atau mungkin saat bosan bisa apa namanya itu mengajak siswa melakukan permainan. Ya, kita buat kesepakatan begitu dengan siswa. Ya, nah itu jadi di situ menanyakan keyakinan tujuannya untuk merangsang siswa menarik apa namanya itu kira-kira solusi apa yang bisa dia berikan untuk masalah yang sudah dia lakukan. Itu intinya yang menanyakan keyakinan. Oke, lanjut Pak Gede. Nah, jadi di sini ini segitiga. Nah, jadi kalau dilihat dari gambarnya Bapak Ibu, di sini segitiga restitusi tidak mesti harus dilakukan dari awal, tidak saklek. Tergantung dari kesalahan apa yang dibuat sama siswa. Kalau memang benar-benar besar sekali sampai mukul teman gitu, sampai benar-benar melukai gitu, kita bisa lakukan dari awal. Tetapi kalau cuma ya sekedar ribut aja, ya cukup divalidasi atau ditanyakan keyakinannya saja boleh. Tuh misalnya. Jadi contohnya misalnya kayak di menstabilkan identitas, kita bisa sebutkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ibu juga pernah kok, kan bisa gitu. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini, ada juga kok ibu guru juga pernah, kan bisa begitu. Nah kemudian divalidasi tindakan. Nah kita validasi tindakannya tadi sudah kita buat sama-sama posisinya yang menstabilkan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kemudian adakah cara yang lebih baik atau efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan atau apa yang kamu butuhkan? Nah, dia yang berpikir lagi kan, supaya nggak betul-betul aja gimana nih caranya? Kan dia otomatis akan berpikir saat itu. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, atau keyakinan apa yang kamu yakini. Kemudian kamu ingin jadi orang seperti apa sih? Bisa begitu. Oke, dilanjutkan. Oke, nah ini yang mencoba mengambil kasus. Nah ini membuat skenario. Jadi ini ada kasus pertama, Nanda murid kelas 6 mengejek teman sekelasnya yang bernama Bulu, yang merupakan murid pindahan dari luar daerah. Bulu pun membalas ejekan Nanda sehingga menyebabkan terjadinya suatu perkelahian di dalam kelas saat jam istirahat. Nanda memukul pipi Bulu karena tidak terima diejek balik oleh Bulu. Namun Bulu menerima pukulan Nanda tanpa membalas dan hanya menangis. Oke, nah di sini ada sedikit yang mempraktekkan segitiga restitusi terkait kasus pertama. Ini mohon disimak Bapak Ibu Guru. Itu contohnya Bapak Ibu Guru. Nah, ini agak loading sinyalnya. Iya, tidak.
Nah, seperti itu contohnya saat menstabilkan dan memvalidasi. Nah, lanjutkan nanti dengan menanyakan keyakinan. Selanjutnya di kasus kedua Niki yang coba juga masih ada anak siswa kelas 6 yang suka coret-coret meja saat jam istirahat. Kemudian salah satu temannya menasehati untuk tidak coret-coret meja, namun diabaikan sehingga temannya lapor ke ibu guru. Nah, lalu apa yang terjadi? Bapak Ibu Guru terkait dengan contoh penerapan segitiga restitusi yang dia lakukan di kelas 6. Tuh. Jadi ini bisa dilakukan itu syarat awalnya kita harus membuat kesepakatan atau keyakinan terlebih dahulu. Kemudian kesepakatan atau keyakinan itu harus terus diingat. Ya, diingatkan siswa setiap pembelajaran sehingga akan diyakini oleh dia, gitu. Akan terus diyakini setiap mulai pembelajaran, akhir pembelajaran, atau ketika ada yang melakukan pelanggaran kecil di kelas saat belajar itu. Jadi dia lama-lama itu pasti akan terbiasa sehingga begitu melakukan kesalahan kita akan mudah melakukan restitusi. Gitu. Nah, kita sampai di bagian akhir Bapak Ibu. Mudah-mudahan masih semangat dan tidak bosan mendengarkan pemaparan dari Tia. Oke, jadi kesimpulannya di sini adalah restitusi itu bisa membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi di sini murid melalui keyakinan kelas dibiasakan yang melakukan hal-hal positif, ya. Jadi kalau memang sudah waktunya dia piket, harus suruh dia akan melaksanakan tugas piket. Saat mengerjakan tugas tanpa disuruh pun dia sudah aktif belajar mengerjakan tugas. Begitu pula saat diskusi kelompok, nah dia dalam kelompoknya itu dia aktif mengajak temannya, dia bisa memberi nasihat kepada temannya. Nah itu artinya dia memiliki nilai-nilai dalam dirinya yang diyakini, sehingga dia tidak perlu penghargaan dari guru atau dulu disuruh gitu. Jadi di situ yang mungkin dimaksudkan juga kembali ke merdeka belajar tadi. Jadi dia bisa mengatur dirinya menjadi disiplin, taat aturan tanpa dia merasa ada tekanan atau tidak nyaman di sekolah gitu. Oke.
Nah, kita sudah sampai di akhir. Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan bersama. Sekian kiranya pemahaman yang terkait tentang budaya positif yang berkaitan dengan posisi kontrol guru, kebutuhan dasar murid, dan keyakinan kelas serta segitiga institusi. Itu. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan atau memberikan masukan atau gagasan. Mungkin Bu Ayu ada? Tidak? Jadi Tiang juga terus terang, Tiang juga baru di sini juga mengenal apa itu segitiga restitusi. Tiang juga awalnya bagaimana caranya menerapkan itu, karena Tiang juga menyadari, saya juga menyadari bahwa kita melakukan disiplin positif itu tidak sehari dua hari, tapi prosesnya lama gitu. Dan memang butuh waktu yang tidak sebentar dan proses yang tidak sebentar juga, prosesnya panjang. Jadi tidak bisa dilihat hanya sehari dua hari setelah kita buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, kemudian didiamkan saja, ya tidak akan meresap pada diri murid gitu. Bapak Ibu, jadi terus terang saya juga baru kemarin menyusun begitu awal masuk tahun semester 2 yang baru juga menyusun, jadi ya masih belum terlihat, tapi setidaknya anak-anak sudah memiliki keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya contoh yang datang agak terlambat gitu, misalnya mereka sudah piket, sudah sembahyang gitu, bahkan ada yang sudah baca bukunya, ada yang sudah berdiskusi. Kalau yang tinggalkan tugas mereka sudah selesaikan dengan baik gitu. Itu yang perubahan yang rasakan sebelum dan sesudah yang membuat keyakinan kelas. Sebelumnya, sebelum kesepakatan keyakinan kelas itu, anak-anak itu masih cuek. Ada beberapa yang cuek, tidak mau peduli dengan tugas, ada beberapa itu. Tapi setelah membuat keyakinan kelas, bahkan yang suka ribut pun tiba-tiba bisa jadi anteng di kelas gitu. Karena itu, kalau bisa dia melakukan pelanggaran, maka dia akan memikirkan bagaimana caranya dia mengatasi pelanggaran dari keyakinan atau kesepakatan kelas yang dia lakukan tadi. Begitu. Itu kiranya Bapak Ibu, semoga apa yang Tiang sampaikan memiliki manfaat untuk sekolah kita, supaya sekolah kita itu bisa menerapkan budaya yang positif sehingga terbentuk karakter-karakter yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan kita yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Kalau tidak ada, Tiang mohon Bapak Ibu guru untuk mengisi refleksi di Padlet ya. Mengisi refleksi di Padletnya. Jadi di sana adalah apa yang Bapak atau Ibu peroleh dari kegiatan kita berbagi hari ini. Kemudian kira-kira apakah ada tindak lanjut yang akan Bapak Ibu lakukan terkait tentang budaya positif di sekolah. Kemudian bagaimana pesan dan kesan serta saran atau mungkin kritik tentang pelaksanaan diseminasi yang sudah saya lakukan hari ini. Ini yang mohon tidak harus sekarang selesai nih, nanti bisa bentar. Nah, sebelum Tiang akhiri, Tiang ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala atas waktunya, rekan-rekan guru hebat yang di SD 11 yang sudah Tiang ajak selama bertahun-tahun bekerja sama di SD 11 Sesetan. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas partisipasinya. Tiang mohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat atau mungkin penyampaian Tiang yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu guru. Akhir kata, Tiang akan tutup diseminasi ini dengan Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat di SD 11 Sesetan
Yang bilang SD 11 Sesetan, Jaya, Jaya, Jaya. Baik, oke. SD 11 Sesetan, Jaya, Jaya, Jaya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Mohon aplusnya sebentar. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Dewa Ayu Putri. Jadi di sini dalam kesempatan ini saya ingin memberikan testimoni. Baik, kegiatan webinar ini dibawakan dengan menarik dan lugas. Apa yang disampaikan Ibu Kawita membuat saya tergerak untuk menerapkan budaya positif yang salah satunya yaitu bersama murid membuat keyakinan kelas. Sehingga dalam proses menuntun dan mendidik siswa itu tidak lagi dibutuhkan paksaan ataupun hukuman. Selain itu dengan melaksanakan restitusi, anak dibimbing untuk memperbaiki kesalahannya dan untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Jadi setelah mengikuti kegiatan webinar ini, saya menjadi termotivasi merefleksi diri bagaimana menjalin komunikasi yang baik dengan siswa sehingga bisa membangun budaya positif sekolah. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nimade Elis Setia Dewi, seorang guru di SD Negeri 11 Sesetan. Saya akan menyampaikan kesan saya tentang penyusunan keyakinan kelas yang dilakukan oleh Ibu Putu Kawita. Saya memperoleh hal-hal baru tentang penerapan budaya positif dengan memahami pentingnya posisi kontrol guru dalam pemenuhan kebutuhan belajar murid yang mana berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Penyusunan keyakinan kelas sebagai upaya menciptakan budaya positif di sekolah dan mengenal istilah tentang restitusi, yaitu segitiga restitusi, yang mana dalam hal ini posisi kontrol yang diambil oleh guru adalah sebagai manajer dalam membantu siswa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya di sekolah. Sekian dan terima kasih.